Bola panas pemilu 2024 terus bergulir pemirsa usai pengumuman penetapan hasil penghitungan suara. Kini pembuktian dugaan kecurangan pemilu ditempuh lewat jalur konstitusi. Tim hukum Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah secara resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Begitupun dengan kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang segera menyusul mendaftarkan gugatan ke MK. Apa saja inti dari gugatannya dan sejauh mana optimisme gugatan pemilu 2024? Untuk membahas lebih dalam, pemirsa sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Billy David Netro Tumilena. Selamat malam, Mas Billy. Selamat malam, Mbak Anggi. Dan juga anggota Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran, Syarif Hasan. Selamat malam, Bapak Syarif. Selamat malam, Mbak Anggi. Selamat malam, sehat semuanya. Mas Billy. Ya, Pak Syarif. Selamat malam. Dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Eko Kuntadi. Selamat malam, Mas Eko. Selamat malam, Mbak Anggi. Assalamualaikum. Ya, kita masih ada satu narasumber lagi, pemirsa pengamat politik Adi Prayitno yang masih kami tunggu kehadirannya. Kami mulai dulu dari Mas Billy. Sejauh ini dari kubu Anda sudah mendaftar untuk menggugat hasil pemilu. Bisa disampaikan bukti-bukti apa saja yang ditemukan dari tim Anda, Mas Billy? Baik. Tepat jam 9 pagi tadi, pelaporan terhadap gugatan persengketaan pemilu sudah dimasukkan oleh tim hukum nasional. Tentu itu juga menegaskan komitmen tentang penyiapan segala dokumen, baik itu yang terkait dengan bukti, argumen, dan juga data yang bersifat empiris sudah disiapkan selama 1 bulan ini secara komprehensif oleh tim hukum nasional. Dan juga tadi secara simbolis, Capres kami, Pak Anies Baswedan juga melepas di markas pemenangan Timnas Amin, sehingga secara satu sikap bisa dimaknai parpol koalisi, paslon Capres dan Cawapres, dan juga semuanya sudah di jajaran mendukung pernyataan sikap yang disampaikan semalam untuk membawa proses ini ke ranah MK. Dan tentu tujuan kami adalah melaporkan segala bentuk kecurangan yang kita dalam tajuk 2 hal. Yang pertama adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan juga pelanggaran yang terhadap prinsip pemilu atau asas pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Tentu yang kita harapkan adalah pembatalan keputusan KPU yang sudah dibacakan kemarin tentang penetapan hasil pemilu, terutama penetapan calon wakil presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah dibacakan oleh KPU semalam. Tujuan kita untuk membatalkan hal tersebut, dan ada beberapa petitum yang kita ingin nantinya juga akan kita tuntut dalam gugatan kita ke MK, dan detailnya nanti mungkin sebagai pengantar itu detailnya nanti akan saya bahas kemudian bagi. Ya, kalau dari Mas Eko sendiri, kira-kira kapan rencananya akan mengumpulkan berkas-berkas dan juga akan mulai mendaftarkan apa yang menjadi keluhan dan juga bukti-bukti itu disampaikan atas hasil pemilu kemarin malam, Mas? Ya, sesuai dengan statement Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, tentu saja tim hukum Ganjar Mahfud sudah mengumpulkan banyak sekali bukti, banyak sekali data untuk kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai proses yang memang diatur oleh konstitusi bagaimana cara menyelesaikan problem-problem di pemilu kali ini. Tentu saja banyak sekali data. Nah, saya cuma ingin mencuplik sedikit saja dari pengumuman KPU kemarin, dan ini sudah terdistribusi, sudah disampaikan oleh banyak orang, oleh KPU ke publik ya. Sedikit saja ingin saya sampaikan bahwa pada pengumuman KPU kemarin yang mengumumkan jumlah suara jumlah suara yang diperoleh oleh para calon presiden dan calon wakil presiden, dan kalau kita bandingkan dengan suara sah, ini berdasarkan data KPU ya, itu ternyata ada selisih. Mestinya kan suara sah itu sama persis dengan perolehan 3 pasang calon. Saya iseng-iseng kutak-katik ya, suara sah yang disampaikan oleh KPU itu 194.227.475 suara sah. Sementara ketika saya jumlahkan suara yang didapatkan oleh masing-masing calon, kita jumlahkan semua, justru angkanya melebihi. Artinya suara yang didapati oleh masing-masing calon melebihi suara sah. Nah, ini saja sudah menunjukkan ada sesuatu yang aneh ini.
Belum lagi tentu saja ini kan hilirnya ya. Hulunya kita tentu akan nanti dibawa oleh tim hukum. Tetapi apa yang disampaikan KPU ini sudah membuat publik terenyak. Loh, kok bisa suara sah dengan suara total suara yang didapati oleh 3 pasang calon ini malah ada selisih. Padahal itu simpel sekali. Kita jumlahkan pakai kalkulator, pakai Excel, itu kita ketemu. Tetapi ada selisih yang lumayan signifikan. Suara sahnya 164.227.475, sementara suara yang didapatkan oleh total 3 pasang calon 164.254.475. Angka belakangnya sama, angka depannya sama, angka tengah-tengahnya berbeda. Selisihnya lumayan, sekitar 30 sekian ribu. Ini ada yang aneh menurut saya, karena ini kan suara yang diatur atau yang disampaikan oleh KPU kepada publik. Tentu saja ini harus dijawab oleh KPU, bahwa ini berdasarkan inilah KPU mengambil keputusan siapa pemenang pemilu. Padahal penghitungan suaranya bisa menjadi pertanyaan publik. Nah, ini sekedar salah satu contoh saja. Tentu ini adalah hilirnya. Kenapa bisa kayak gini? Karena kita mencurigai dari ujungnya sudah ada problem. Sehingga kemudian bahkan penjumlahan secara sederhana begini saja sudah ada masalah. Itu yang saya sampaikan. Kalau dari Anda Pak Syarif, bagaimana Anda menanggapi adanya bukti-bukti selisih angka atau bukti-bukti yang tidak akurat yang dialami oleh dua kubu ini, dari tim Amin maupun dari tim Ganjar Mahfud? Ya, kalau selisih angka itu yang terjadi kemungkinan ya tentu patut untuk diklarifikasi kembali, dan tentunya ya saya terima kasih kepada tim 01 dan 03 yang sudah membawa permasalahan pemilu ini yang tidak menerima hasil pemilu ini untuk dibawa ke ranah hukum. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya demikian, karena memang menurut Undang-Undang Pemilu dan salah satu tugas daripada Mahkamah Konstitusi adalah mengadili tentang perselisihan hasil pemilu. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari 01 dan 03, saya pikir ini sudah sesuai dengan amanat konstitusi kita. Nah, kita sepakat bahwa penyelenggaraan pemilu ini betul-betul harus adil, jujur, dan betul-betul harus transparan dari hulu sampai ke hilir. Dan tentunya kita akan percaya kepada satu-satunya lembaga konstitusi yang memberikan justifikasi tentang keadilan di bidang hukum. Ya, apabila masyarakat merasa dirugikan, nah tentunya ini saya pikir langkah yang tepat, ya kan? Dengan melalui MK, saya pikir kita akan transparan di sana, kita akan buka, teman-teman dari 01 dan 03 tentunya akan membuka semua persoalan, dan disitulah kita akan mengklarifikasi apakah betul informasi yang menjadi dasar pengajuannya itu betul adanya, apakah signifikan adanya, ataukah akan mempengaruhi hasil pemilu dan sebagainya. Nah, kita tentunya sangat senang untuk menjalani ini, dan kami dari 02 sangat betul-betul menghargai itu, dan kita lihat nanti bagaimana MK akan menjalankan fungsi dan perannya secara fair enough untuk menjustifikasi hasil pemilu ini. Namun apapun juga saat ini hasil pemilu sudah disampaikan oleh pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tentunya yang menang tentunya akan bersyukur, dan bagi yang kalah tentunya kita persilahkan, kita menghargai, karena bagaimanapun juga kita ini kan putra-putra bangsa yang betul-betul berjuang untuk kepentingan bangsa dan tuntutan ayah kita. Jadi tentunya ini adalah salah satu langkah yang menurut hemat saya, menurut hemat kami, langkah yang betul. Karena itulah yang diamanatkan oleh undang-undang, dan itu memang merupakan sekali lagi salah satu tugas daripada MK, yaitu mengadili dan mencari kebenaran dan menjustifikasi apabila terjadi perselisihan hasil pemilu, apakah pemilu pilpres, apakah pemilu legislatif. Dan pada akhirnya harapan kita
satu-satunya lembaga di Indonesia ini yang menjadi garda terdepan untuk menegakkan keadilan ya adalah Mahkamah Konstitusi. Saya pikir itu, dan ya mari kita lihat di pengadilan, kita buka di pengadilan. Tentu kami juga dari pihak 02 tentu sudah mempersiapkan semua data-data yang dianggap oleh teman-teman itu adalah merupakan potensi. Tetapi kami juga memiliki data-data bahwa hasil pemilu ini sudah dilakukan secara benar, sudah dilakukan secara transparan dan penuh dengan tanggung jawab. Nah tentunya mari kita bersama-sama demi untuk menegakkan keadilan ya kita buka di Mahkamah Konstitusi, dan kami pun juga siap untuk bersama-sama dengan teman-teman 02 dan 03 untuk mengklarifikasi semua persoalan yang dianggap masih misleading tersebut. Berarti kalau dari Pak Syarif sendiri melihat bahwa dari kubu TKN sendiri sudah mempunyai bukti-bukti untuk memperkuat keputusan KPU semalam. Oh iya, kita sudah memiliki daftarnya, kita sudah memiliki listnya, dan yang penting adalah insya Allah semua yang diajukan oleh teman-teman dari 01 dan 03, insya Allah kami siap untuk memaparkan di MK nanti. Dan kita lihat nanti bagaimana justifikasi MK dalam hal menyikapi kedua perbedaan ini. Berarti kalau saya catat, Mas Billy dan juga Mas Eko, bahwa dari kubu TKN sendiri sudah mempunyai bukti-bukti untuk mematahkan bukti-bukti gugatan sengketa pemilu dari kubu 01 dan juga dari 03. Nah kalau dari Mas Billy, nanti juga Mas Eko, pertanyaan saya juga sama, apakah bukti-bukti yang dikumpulkan dari tim Anda itu betul-betul sudah membuktikan atau menjelaskan adanya kecurangan dalam pemilu yang terstruktur, sistematis, dan juga masif? Silakan Mas Billy. Baik, belum saya tekankan di awal bahwa pemilu ini bukan hanya tentang kuantitas jumlah suara. Tentu kita mempertimbangkan jumlah suara, dan di paslon kami sendiri ada 40 juta suara yang sudah dititipkan sebagai amanah. Selain itu, yang perlu kita lihat secara holistik adalah bagaimana kualitas. Kualitas ini berbicara mengenai proses. Proses ini kita lihat dari awal sekali, mulai proses penunjukan pansel, terus kemudian proses pencalonan capres dan cawapres, sampai kemudian yang paling up to date adalah penghitungan suara. Ini kita perlu lihat secara holistik. Dan di gugatan kami yang sudah mungkin bisa diakses di publik di website MK, bahwa ada beberapa poin yang kita anggap itu sebagai dua hal, bahwa itu merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi dan juga pelanggaran terhadap asas pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Yang pertama misalkan tentu sebagai yang utama adalah pencalonan calon wakil presiden 02, di mana pada waktu itu peraturan yang KPU nomor 19 sampai tahun 2023 itu belum dibatalkan. Jadi ketika pencalonan itu syarat usia calon wakil presiden adalah masih 40 tahun. Karena kita tahu itu sendiri tertanggalnya masih tanggal 5 Februari, dan ketika itu harus dilakukan proses ke Bawaslu ataupun berjenjang ke PT UN, itu secara timeline atau kalender pemilihan umum tidak memenuhi syarat atau tidak mencukupi, sehingga kita sangat berharap di MK nanti pengusutan tentang beberapa poin ini juga akan menjadi krusial. Tentu kita juga melihat, tadi Mas Eko juga sempat singgung misalkan bagaimana tentang nepotisme, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu, kemudian pejabat atau pengarahan aparat pemerintah secara masif untuk mempengaruhi hasil pemilu. Yang kita mungkin dengar juga adalah penyalahgunaan bansos, kemudian intervensi ke Mahkamah Konstitusi, dan juga ketika proses berjalan itu kita melihat juga misalkan ada kenaikan gaji atau tunjangan bagi Bawaslu, dan itu merupakan hal-hal yang kita semua susun secara rapi sebagai bukti dengan data, dengan link berita mungkin, dengan pendapat para saksi, sehingga nanti disampaikan ke MK secara komprehensif. Dan yang tidak kalah penting juga tentunya adalah peran para saksi yang nanti akan dihadirkan. Kami cukup optimis, cukup percaya diri bahwa nanti saksi-saksi yang dihadirkan ketika persidangan ataupun pembahasan di MK yang mungkin beberapa hari atau bahkan sampai
Karena kan tanggal 27 ya baru mulai persidangan pertama dan bahkan mengikuti tanggal-tanggal setelah itu tentu akan proses yang panjang. Dan selain itu kalau kita berbicara angka itu kan kaitannya dengan pelanggaran prosedur dan kita sendiri juga dalam laporan yang sudah kita siapkan kemudian kita sudah submit ke MK itu ada beberapa misalkan manipulasi DPT, kemudian adanya politisasi uang, mencoblos lebih dari 1 kali, TPS janggal, anak-anak ikut mencoblos dan beberapa poin yang lain, termasuk juga melalui sistem IT dan sistem Sirekap. Jadi itu secara komprehensif sudah kami cantumkan, publik bisa sudah mengakses di website MK, dan tentu ketika sudah bisa diakses secara publik, besar harapan kami kita semua terlibat dalam diskusi-diskusi. Jadi sudah bukan lagi menjadi rahasia, tapi apa yang kami laporkan dari Komnas HAM bisa dijangkau oleh publik, bisa dipelajari oleh publik, sehingga nantinya ketika publik juga menilai, itu ada penilaian yang cukup berimbang, bukan hanya dari Timnas Amin, tapi publik dan bahkan suara-suara yang akhir-akhir ini kita dengar, suara-suara dari kampus, guru besar, kemudian bahkan sampai Komite HAM di PBB pun membahas ini dan kita juga masukkan dalam laporan kami. Oke, baik. Kita akan jeda dulu sesaat, Bapak-Bapak. Nanti kita akan lanjutkan kembali pembicaraan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda Sido Prime masih akan segera kembali. Baik pemirsa, masih melanjutkan kembali pembicaraan kami mengenai penetapan hasil pemilu hari Rabu malam kemarin tanggal 20 Maret 2024. Kami juga sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Adi Pray dari Pengamat Politik. Selamat malam Mas Adi. Mas Adi Praitno, selamat malam. Nah, akhirnya tersambung juga. Mas Adi Pray, kita tadi udah ngobrol selama 1 segmen ini kurang lebih mengenai pro cons ya atas hasil pemilu kemarin malam. Kalau dari Mas Adi sendiri melihat sistem pemilu kita sejauh ini, apakah betul-betul memang paling rumit dari segala pemilu yang sudah diselenggarakan? Atau bagaimana Mas Adi melihat pemilu kita yang sudah berjalan sejauh ini Mas? Sampai penetapan hasil kemarin. Ya, saya kira kalau bicara tentang rumit, memang sistem pemilu kita rumit dibandingkan negara-negara lain. Kita itu kan pemilunya serentak dalam sehari. One day, one election, memilih presiden, sekaligus memilih anggota legislatif secara bersamaan. Ini terjadi di Indonesia dan nyaris misalnya di negara-negara lain juga tidak pernah melakukan hal yang sama. Tapi memang kabar baiknya, sekalipun rumit, sekalipun sulit, ya pemilu kita relatif masih kondusif ya, tidak terjadi keributan-keributan yang berlebihan. Tapi memang muatan pemilu itu yang terasa cuma pemilu rasa pilpres, pileknya seakan-akan itu tidak terlampau signifikan. Efeknya rakyat itu tidak terlampau tahu persis sebenarnya visi-visi, program, dan keinginan dari para caleg yang ingin bertanding. Yang menonjol itu adalah visi-visi sang capres yang bertarung ya, baik capres 1, 2, dan 3. Itu satu. Yang kedua, memang sejak awal banyak sekali catatan-catatan kritis ya terkait dengan pemilu kita di 2024. Dari segi penyelenggara, misalnya kan memang sejak awal sudah mencari jadi sorotan. Misalnya kawan-kawan Perludem itu mengatakan ada sejumlah partai misalnya di dapil tertentu tapi calegnya itu tidak merepresentasikan 30% caleg perempuan. Kan itu sebenarnya menyalahi prosedur dan undang-undang, tapi pemilunya tetap dilaksanakan. Yang kedua misalnya yang sering mendapatkan sorotan itu adalah soal pengesahan calon wakil presiden saat itu yang dinilai didasarkan pada putusan yang dinilai melanggar kode etik, tapi kemudian ditetapkan sebagai kontestan pemilu di 2024. Itu kan perkara-perkara yang sifatnya substantif, bicara yang hal-hal yang sifatnya penting melampaui angka-angka perolehan suara ya. Artinya apa? Ada persoalan yang cukup serius pada level etik yang kemudian dianggap bermasalah secara umum. Selanjutnya misalnya tentang penggunaan politik uang ya, yang disebut dengan pork barrel yang cukup masif, justru dilaksanakan jelang pencoblosan kan. Kalau mau jujur sebenarnya kalau mau ada politisasi bantuan sosial ataupun bansos mestinya dilakukan ketika pandemi COVID di mana rakyat membutuhkan. Ini justru bansos itu cukup marak, cukup masif, justru menjelang sesaat ya ketika pencoblosan itu baru dilaksanakan. Banyaklah catatan-catatan kritis yang sebenarnya
sebenarnya kalau kita kasih satu persatu cukup panjang, tidak cukup di dalam satu segmen. Termasuk soal biang kisruh terkait dengan hitung cepat yang dilakukan oleh teman-teman KPU yang berbasiskan serekap itu. Serekap kan harus diakui bukan adalah hasil resmi sebagai hitungan untuk ukuran pemenang dan yang kalah gitu ya. Tapi kan selalu menimbulkan tanda tanya. Pernah ada suara perolehan caleg atau partai tertentu naik, tiba-tiba turun secara signifikan gitu ya. Termasuk misalnya grafiknya soal pileg nggak dimunculkan, tapi pileg di pilpres dimunculkan. Ini kan menjadi tanda yang serius. Artinya apa? Ada sikap politik yang tidak profesional yang ditunjukkan oleh penyelenggara yang ini menimbulkan betapa rasa distrust gitu terkait dengan penyelenggara kita kan lemah ya. Saya kira di situ Pak. Oleh karena itu kalau 01 dan 3 ini memang ingin mengajukan sengketa hasil terkait dengan putusan KPU di Mahkamah Konstitusi, tentu all in yang dibicarakan bukan hanya soal kuat-kuatan perolehan suaranya ya, tapi sifatnya yang substantif terkait dengan hal-hal yang dianggap melanggar etik, hal-hal yang dianggap melakukan mobilisasi aparatus kekuasaan, itu juga bisa diselesaikan secara tuntas. Karena kan ini menyangkut bagaimana kita memperbaiki sistem politik ke depan. Saya kira di situ poin saya. Iya, berarti Anda sepakat bahwa sebetulnya di sini ada kejahatan pemilu yang tadi kita sempat dengarkan bahwa dalam konferensi pers seperti disampaikan adanya high explosive, di mana tadi juga Mas Eko sempat menyampaikan adanya selisih suara, bahkan tidak sedikit yang mengatakan ini sepertinya ada anomali ya, data yang terpampang baik di Sirekap maupun data yang dimiliki dari masing-masing paslon. Anda punya tanggapan, Mas Adi? Ya, saya kira memang banyak persoalan-persoalan yang layak untuk disorot di dalam catatan pemilu di 2024 ini. Makanya sebenarnya di Mahkamah Konstitusi nantinya teman-teman 01 dan 3 ini harus mampu menunjukkan itu dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang bisa terukur. Ini yang saya kira memang sedang ditunggu betul oleh publik ya, bahwa semua proses pemilu baik mulai dari tahapan terkait dengan proses-proses yang berlangsung, termasuk juga terkait dengan putusan yang sudah diputuskan oleh KPU terkait dengan pemilu, itu juga harus disorot. Bagi kita yang tidak terlampau peduli siapa yang jadi presiden, kita perlu untuk mengetahui bagaimana kualitas pemilu kita itu meningkat. Jangan sampai di tengah konsolidasi demokrasi kita yang semakin matang, semakin solid, semakin kuat, justru penyelenggaraan pemilu kita ini banyak catatan-catatan yang ini justru mengarah pada demokrasi kita yang tidak baik-baik saja. Saya kira di situ Mbak bagi saya. Bukan persoalan menang atau kalahnya ya, tapi proses pemilu yang berjalan sejauh ini. Ya, menang dan kalah itu penting lah. Pasti semua calon ingin menang ya. Tapi setidaknya menang itu dengan cara-cara yang elegan dan terhormat. Oke. Bukan dengan menang yang justru menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan. Tentu kita tidak mau punya calon presiden atau punya presiden dan wakil presiden yang selalu diolok-olok dan dicemooh. Atau kita juga tidak mau punya anggota dewan terpilih itu ya selalu diolok-olok dan dicemooh. Itu saja sih kepentingannya. Oke, baik. Mas Eko, Anda punya tanggapan terkait hal ini? Iya, kalau tadi menyimak apa yang disampaikan Mas Billy, Mas Adi, itu sebetulnya kita berharap MK tidak cuma sekedar melihat persoalan-persoalan mikro, nanti ketika diajukan gugatan tidak cuma melihat selisih suara dan lain-lain, tetapi melihat dalam kerangka yang lebih luas lagi, bahwa hasil pemilu hari ini adalah output dari sebuah proses, dan prosesnya ini juga sudah bisa dipotret sebagai sebuah problem serius, dari mulai keputusan penetapan dari MK sendiri yang pada akhirnya menjadi polemik publik, lalu kemudian diterimanya pendaftaran cawapres oleh KPU dan lain-lain, sampai isu tentang bansos dan pengerahan aparatur. Ini kan menjadi diskusi yang selama pemilu itu selalu dibicarakan orang. Bahkan guru-guru besar kampus juga menyuarakan hal yang sama, bahwa pemilu ini tidak baik-baik saja. Kita semua merasakan, kita semua mengalami itu, bahwa pemilu ini ada banyak catatan tadi. Nah, kita berharap muaranya MK tidak cuma memotret gugatan pemilu dalam konteks suara, dalam konteks hasil perhitungan suara, tetapi proses keseluruhan, bahwa hasil pemilu ini adalah output dari sebuah proses yang dianggap
punya problem yang dianggap banyak sekali problem. Nah, kalau semua ini dipotret dan dimasukin dalam dalam pertimbangan keputusan MK, itu akan memberikan pelajaran bagi kita bahwa pemilu ke depan kita harus lebih baik lagi. Misalnya kemarin misalnya KPK mengusulkan bahwa menjelang pilkada mestinya tidak ada lagi bansos 2 bulan sebelum pilkada, sebelum pencoblosan nggak ada bansos. Kenapa usul itu keluar? Itu kan sebetulnya ingin ngomong bahwa Pilpres kali ini, pemilu kali ini diwarnai oleh itu, tanpa harus ngomong terus terang. Tapi ada usulan itu sebetulnya adalah sebuah cara mengkritik yang mengatakan bahwa pemilu kemarin itu diwarnai oleh bansos yang tidak proporsional misalnya. Nah itu yang pada akhirnya mempengaruhi hasil dari pemilu. Politik pork barrel tadi seperti yang dikatakan Adi sedang terlaksana di Indonesia. Nah itu yang menurut saya kita memberikan menunggu bagaimana MK bisa melakukan tafsir atau bisa menafsir sebuah persoalan tidak lagi pakai kacamata kuda cuma sekedar menyidangkan selisih hasil, tetapi prosesnya semua juga dimasukin dalam sebuah pertimbangan dan dilihat secara keseluruhan sehingga kita bisa terpotret dengan jelas bagaimana hasil sekarang ini dilalui oleh proses yang katakanlah banyak sekali catatan. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahkan dalam penetapan suara akhir KPU saja antara suara sah dan total suara yang didapetin oleh 3 kandidat itu ada selisih. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Selisihnya bukan cuma selisih suara antara perebutan suara 01, 02, 03 yang ini suaranya diambil. Bukan. Suara sah yang diakui oleh KPU dengan jumlah suara 01, 02, 03 ini ada selisih. Dan ini menurut saya hal yang paling lucu. Dan angka-angka ini dijadikan pijakan oleh KPU untuk ngambil keputusan siapa yang dianggap memenangkan pemilu. Kan lucu. Bahkan angka-angkanya saja masih bisa diperdebatkan karena ada selisih dan itu irasional menurut kita, tapi sudah jadi pijakan untuk mengambil keputusan siapa pemenang pemilu. Ini menurut saya penting untuk menjadi catatan serius, karena itu usaha yang dilakukan oleh tim 01 dan 03 untuk ke MK bukan cuma sekedar menggugat perselisihan angka, tetapi yang jauh lebih penting adalah menggugat bagaimana sebuah proses pemilu ini, kejanggalan-kejanggalan, problem-problem yang dihasilkannya, itu bisa diselesaikan secara hukum. Agar kita tetap percaya pada lembaga hukum kita tetap percaya pada demokrasi kita tetap percaya pada mekanisme yang harusnya berjalan di sebuah negara demokratis. Kalau ini tidak terjawab dengan tuntas, maka akan menimbulkan apatisme publik, kita nggak percaya lagi. Pada sebuah sistem yang tidak bisa menyelesaikan persoalan yang sudah menjadi pembicaraan publik di mana-mana. Menurut saya itu. Iya, bagaimana tanggapan Anda nih, Pak Syarif? Ini tadi sudah dipaparkan secara gamblang, secara terbuka bahwa gugatan sengketa pemilu ini adalah semata-mata untuk menunjukkan secara belak-belakan inilah proses pemilu yang terjadi. Adanya indikasi kecurangan, mengecilkan suara paslon-paslon tertentu untuk memenangkan salah satu paslon. Silakan tanggapan Anda, Pak Syarif. Ya, saya pikir ada 2 hal yang patut untuk menjadi perhatian kita, bahwa asumsi-asumsi yang dipakai itu bisa terjadi atas menyangkut tentang data kualitatif ataupun data kuantitatif. Nah, kalau kita mengacu pada data kualitatif, saya pikir itu siapapun bisa membuat data kualitatif itu, terlepas tidak benar atau tidaknya, tetapi itu sangat mudah untuk kita membentuk suatu asumsi untuk menandakan bahwa terjadi proses yang tidak fair menurut teman-teman dari 01 dan 03. Tetapi yang paling penting apakah data kuantitatif itu betul-betul mendukung. Nah, tentunya sekali lagi biarkanlah MK yang memutuskan, karena MK sudah ditentukan sebagai satu institusi yang betul-betul menangani tentang perselisihan hasil pemilu. Nah, jadi kalau teman-teman 01 dan 02 ingin mempersoalkan menyangkut masalah proses ataupun menyangkut masalah pertanyaan-pertanyaan, itu saya pikir
mungkin silahkan ya dilakukan konsolidasi kepada MK. Apakah itu bukan juga merupakan bagian daripada tugas daripada MK? Karena setahu saya adalah MK itu adalah yang mengatasi dan mengadili tentang perselisihan hasil pemilu atau hasil pilkada. Nah, lagi-lagi kita percayalah kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan justifikasi apakah data kualitatif atau kuantitatif yang diajukan oleh teman-teman 01 dan 03 itu benar adanya. Dan ingat, kami juga dari 02 sudah mempersiapkan segala bukti bahwa apa yang diasumsikan itu adalah tidak benar adanya. Dan kami yakin dan kami percaya ya pada akhirnya Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa memang secara kualitatif itu memang secara kuantitatif memang 02 lah yang memenangkan hasil pemilu presiden tahun 2024. Nah, tetapi kita menghargai apa yang disampaikan oleh 01 dan 03. Untuk kita menghargai proses hukum yang dilalui, yang ditempuh, karena memang itulah sebagai negarawan kita menghormati konstitusi, tetapi apapun yang diputuskan oleh MK, tentu kita semua harus menerima, ya kan? Nah, kita lihat menurut pengalaman setahu saya pengalaman MK selama ini belum pernah ada yang mengatakan dia memutuskan membatalkan hasil pemilu atau pilkada, tetapi yang ada setahu saya adalah pilkada di daerah-daerah tertentu dilakukan perhitungan ulang atau dilakukan pemilihan ulang pada daerah-daerah tertentu itu saja. Nah, mungkin itu yang pernah ada. Tetapi untuk kali ini pemilihan presiden saya pikir itu sah dan kita lihat saja nanti mudah-mudahan apa yang menjadi keyakinan kami juga menjadi keyakinan MK bahwa Pilpres telah selesai, pemenangnya adalah 02 dan yang seterusnya adalah mari kita bangun bangsa ini bersama. Kita bersama-sama membangun bangsa ini dan apa yang sudah terjadi ya kita tentunya bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Di dalam proses hajat demokrasi Pilpres yang begitu banyak pemilihnya, ini merupakan suatu kebanggaan kita karena kita sudah melakukan Pilpres dengan baik dan alhamdulillah tidak terjadi korban yang jatuh dan ya marilah kita tunggu bersama-sama hasil daripada telaah daripada MK dan kita tentunya satu-satunya institusi yang harus kita percaya untuk memutuskan bagaimana hasil akhir daripada. Jadi jika tadi sudah disampaikan oleh Pak Syarif, kalau melihat pengalaman gugatan di MK yang sudah memang sepertinya tidak akan mengubah keputusan apapun, tidak akan mengubah hasil apapun. Mas Billy, apa ekspektasi Anda? Apa yang akan Anda lakukan supaya bisa memiliki peluang menang lebih besar? Baik, saya perlu koreksi sedikit dari pernyataan yang disampaikan Pak Syarif. Jadi dari permohonan yang kami sampaikan juga, kita merujuk kepada, sambil saya bacakan, saya mohon izin, itu dalam putusan MK nomor 85 tahun 2022 itu menegaskan bahwa tidak ada perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan umum kepala daerah maupun dengan pemilihan umum legislatif dan presiden. Ini artinya apa? Segala kemungkinan, baik itu, memang kita belum pernah punya catatan membatalkan penetapan hasil KPU pemilihan presiden. Tapi pilkada kita memiliki pengalaman tersebut. Yang di era pilkada serentak kita kan tahu seperti ada kejadian di Saburai Jua, kemudian di Kabupaten Yalimu, Kabupaten Bovendigul dengan argumen dan juga dengan alasan yang berbeda. Tapi kita melihat ketika sudah ditegaskan bahwa tidak ada rezim yang berbeda, ini dalam artian apa yang terjadi di pilkada itu juga ada kemungkinan bisa terjadi di pemilihan presiden nanti. Dan tentu dengan segala bukti, temuan, serta data yang kami sampaikan di permohonan kami, hal tersebut juga ditegaskan. Jadi semua kesempatan, semua kemungkinan masih terbuka. Dan tentu dengan apa yang sudah kami, tim hukum nasional Amin sudah siapkan, kita cukup percaya diri bahwa apapun yang disebutkan tadi, itu yang pertama tentang rezimnya yang setara, jadi semua kemungkinan masih bisa terjadi. Dan data-data yang disampaikan betul-betul akurat dan memadai. Jadi bukan hanya kan kita berbicara bukan dalam konteks dugaan saja, tapi sekarang sudah pembuktian terhadap apa yang sudah kami temui. Baik pada proses
pra pemilu, pemilu, penghitungan suara sampai hari-hari terakhir ini. Dan jadi kita perlu melihat kembali, penegasan saya adalah kita perlu melihatnya itu secara komprehensif. Dan tentu juga selain ini bukan menegaskan tentang kuantitas, tapi ini juga menegaskan tentang bagaimana kualitas pemilihan umum ini diselenggarakan pada tahun ini. Dan tentu pengalaman seperti ini tidak mau akan terulang di masa depan, tidak akan jadi presiden buruk yang akan terulang di masa depan, dan itu yang ingin kami dari Paslon 01 menegakkan itu, bahwa ini di luar melebihi tentang hitungan angka, di luar penghitungan tentang siapa yang menang dan yang kalah, tapi tentang kualitas demokrasi secara utuh. Baik, terima kasih. Yang terakhir, Mas Adi Pray, menurut Anda seberapa besar, Mas, peluang MK dapat mengabulkan gugatan sengketa pemilu dari 01 dan juga dari 03? Ya, saya kira memang agak rumit ya kalau bicara tentang apakah MK akan mengabulkan ataupun tidak. Kalau kita melihat korespondensi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, itu kan memang pemohon terkait dengan hasil sengketa itu tidak pernah mampu menunjukkan bukti-bukti yang valid gitu ya, mampu menunjukkan saksi-saksi yang kemudian bisa menjelaskan secara umum soal bagaimana hal ehwal terjadinya indikasi potensi kecurangan itu. Karena itu bagi saya, karena ini sudah terlanjur di dan 1 dan 3 ini ingin melakukan gugatan hasil, ya tentu harus dibarengi dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang valid. Kalau tidak salah dari segi saksi misalnya 01 ini kan ingin menghadirkan sejumlah, misalnya ya, mungkin oknum-oknum penyelenggara yang dinilai ya, merugikan calon mereka gitu. Bahkan kalau 03 tidak salah akan melahirkan atau menghadirkan saksi dari pemuda misalnya. Itu kan fakta-fakta yang sebenarnya sedang ingin ditunggu nanti supaya bagaimana terkait dugaan kecurangan ini bisa diungkapkan dengan tuntas. Materinya banyak kalau yang ingin digugat. Misalnya tentang ya politisasi bansos, tentang penggunaan aparatus kekuasaan gitu ya. Nah, tinggal cari ada tidak saksi-saksi yang mau melakukan itu semua sebagai bentuk saksi dalam persidangan sehingga dugaan kecurangan itu bisa dibuktikan. Saya kira di situ poinnya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom pada malam hari ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana proses Pilpres ini akan selesai sampai akhirnya, termasuk nantinya apabila ada langkah politik maupun langkah hukum yang akan dilakukan oleh kubu 01 maupun 03. Dan terima kasih sekali untuk waktunya Mas Billy dari Timnas Anies Amin dan juga dari TKN TKN Prabowo dan Gibran, Bapak Syarif, terima kasih. Dan juga Mas Eko dari TPN Ganjar Mahfud dan juga Mas Adi Praitno selaku pengamat politik. Selamat malam semuanya.